ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang fadilah surat Al-Kafirun, berikutnya kita akan melihat tentang fadilah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-12 dalam Al-Quran, terdiri dari 4 ayat dan disebut dengan surat Makkiyah karena dipastikan turunnya di Mekah. Disebut dengan Al-Ikhlas mempunyai 2 latar belakang. Yang pertama, Al-Ikhlas diambil dari kata khalasa, dan itu bermakna murni atau bersih. Jadi dari kalimat ini maksudnya adalah surat Al-Ikhlas adalah surat yang benar-benar murni membahas tentang keikhlasan atau kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan kedua dinamakan dengan surat Al-Ikhlas, yaitu tentang bagaimana Allah benar-benar menyebut tentang dirinya tanpa ada campur dengan urusan yang lain. Jadi surat ini benar-benar murni menyebut tentang diri Allah. Tidak dijelaskan cerita tentang hukum, tidak bercampur tentang kisah-kisah. Karena ayat-ayat yang lain bercampur antara hukum, kisah, ketauhidan, akidah. Tapi surat Al-Ikhlas, Allah hanya menyebut tentang dirinya. Jadi dia benar-benar murni menjelaskan siapa dirinya. Maka disebutlah dengan Al-Ikhlas. Walaupun tidak satu pun kita temukan kalimat Al-Ikhlas di dalam surat tersebut. Baik, jemaah makan Allah, surat ini turun berawal dari pertanyaan orang-orang kafir Mekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dengan derajat yang hasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikin qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik di Mekah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad." Mereka bertanya, "Wahai Muhammad, unsub lana rabbak." Tolong beritahukan kami tentang nasab Tuhanmu. Jadi mereka itu ingin tahu Allah ini keturunan siapa. Begitu yang dimaksud oleh mereka. Sebutkan nasab Tuhan kamu, wahai Muhammad. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad. Maka ketika pertanyaan itu diajukan, turunlah surat untuk menjawab. Jadi Nabi tidak menjawab, Allah lah yang menjawab tentang dirinya. Bahwa Allah adalah Tuhan yang satu, yang tidak ada sekutu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam riwayat yang lain dari Amir bin Tufail, Zaid bin Qais, mereka berkumpul
Lalu orang kafir Makkah bertanya tentang Allah kepada Nabi Muhammad. Dan cara bertanyanya, ya Muhammad, sif lana rabbak. Muhammad, tolong gambarkan kepada kami tentang bagaimana bentuk Tuhanmu. Amin zahabin, atau min fiddah, atau hadid, atau nuhas. Fa inna alihatana min hazihil asya. Muhammad, tolong gambarkan bentuk Tuhanmu. Dia tercipta dari emas. Dia itu bentuknya dari emas, perak, atau besi, atau tembaga. Karena Tuhan kami itu model begitu, kata mereka. Tuhan kami itu modelnya begitu. Bahkan ada yang dibuat dari gandum. Dan itu dari hadis Umar bin Khattab. Pernah Umar bin Khattab sedang duduk, lalu tertawa sendiri, kemudian menangis sendiri. Sahabat melihat keanehan pada Umar. Lalu Umar ditanya oleh sahabat, kenapa engkau tertawa sendiri, lalu menangis sendiri? Kata Umar, aku tertawa ketika mengenang bahwa aku membuat Tuhan dari roti gandum. Lalu setelah dia jadi, aku makan sendiri. Maka aku tertawa, kata Umar. Lalu kenapa engkau menangis? Aku menangis mengingat kebodohanku menyembah Tuhan roti ini. Aku bermaksiat di masa lalu. Nah, jadi Tuhan mereka dicipta dari berbagai macam model. Jadi itu dibayangkan, begitulah Tuhannya Muhammad dan Tuhan kita. Lalu Rasulullah menjawab, Inna Allah la yushbihu syai'an wa la aqulu syai'an min tilqa'i nafsi. Kami ini hanya salah satu daripada Rasul Allah. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu, dan aku pun tidak boleh mengatakan tentang Allah kecuali Allah sendiri yang mensifatkan dirinya. Nah, lalu tidak lama turunlah Jibril menurunkan surat Al-Ikhlas. Nah, ini diantara kenapa turun surat Al-Ikhlas. Baik, kemudian jemaah melakukan Allah, kita akrab dengan surat ini dan kita sering mengulang-ulangnya, tapi tahukah kita tentang fadilahnya? Bagaimana keutamaan orang-orang yang akrab dengan surat Al-Ikhlas? Baik, kita akan kupas satu persatu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang insya-Allah masuk dalam kategori bisa dijadikan sebagai hujjah antara sahih dan hasan. Kita tidak mengutip hadis-hadis dhaif kecuali kita terangkan. Baik, yang pertama, kelebihan surat Al-Ikhlas ini, dia setara dengan sulusul Quran. Dia setara dengan sepertiga Al-Quran. Maksudnya, siapa yang membacanya, maka dia bisa mendapatkan pahala seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Tapi bukan seperti orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Jadi tetap orang yang membaca sepertiga Al-Quran tetap lebih besar pahalanya dibanding yang membaca Qul Huwallahu Ahad saja. Cuma kelebihan Qul Huwallahu Ahad, Allah memberikan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Dan ini berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Di antaranya dari Abi Sa'id, anna rajulan sami'a rajulan yaqra' Qul Huwallahu Ahad yuraddiduha. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ada seorang laki-laki yang terus-terusan membaca Qul Huwallahu Ahad berulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lah. Ketika sudah pagi, Abu Sa'id mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan tentang keadaan orang yang mengulang-ulang Qul Huwallahu Ahad. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Quran. Jadi ketika Rasulullah diceritakan tentang ada orang yang terus-terusan mengulang-ulang bacaan Al-Ikhlas, maka Rasulullah mengatakan, demi jiwaku di tangan Allah, sungguh Al-Ikhlas itu sama seperti sulusul Quran, sama seperti sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih.
Dalam hadis yang lain dari Abu Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aya'jizu ahadukum ay yaqra' fi lailatin sulusal Qur'an?" Rasulullah mengatakan, apakah di antara kalian ada yang tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Qalu, wa kaifa yaqra' sulusal Qur'an? Lalu para sahabat yang mendengarkan pertanyaan Nabi mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah, dalam semalam kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Rasulullah berkata, Qul huwallahu ahad. Bacalah Qul huwallahu ahad, ya'dilu sulusal Quran. Maka bacaanmu itu sama pahalanya dengan engkau seperti engkau membaca sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dan ada beberapa hadis yang lain, termasuk dari Abu Hurairah dengan kalimat yang berbeda tapi maksud yang sama. Jemaah melakukan Allah, ini kelebihan mereka yang membaca Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan sepertiga Al-Quran? Beberapa ahli tafsir termasuk Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, karena hadis riwayat Muslim itu disyarah salah satunya oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan maksudnya adalah Al-Quran itu terdiri dari 3 pokok pembahasan, yaitu tentang aqidah atau tauhid di dalamnya, kemudian tentang hukum, kemudian tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik para nabi atau kisah-kisah orang saleh terdahulu. 3 ini menjadi pokok dari Al-Quran. Dan Qul huwallahu ahad mewakili tentang ketauhidan. Jadi surat Al-Ikhlas itu mewakili tentang jati diri Allah. Allah menjelaskan dengan tegas siapa dirinya. Maka seakan-akan sepertiga Al-Quran sudah terjelaskan dengan adanya Al-Ikhlas. Maka dimaksudkan di situ sepertiga karena mewakili hampir seluruh maksud dari Al-Quran. Baik, jadi jemaah melakukan Allah, bagi kita yang mungkin lelah atau ingin istirahat, maka selingannya adalah dibolehkan berzikir dengan Qul huwallahu ahad. Artinya, kalau kita dalam keadaan menunggu salat waktu yang lain, sudah lelah baca Quran, sambil duduk bacalah Qul huwallahu ahad. InsyaAllah pahala ini kita buka celengannya di akhirat nanti. Jadi jangan berharap pahala di dunia, karena Allah lebih memuliakan kita di akhirat, bukan di dunia. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Mohon maaf, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Apa kata Allah? Semua jiwa yang bernyawa pasti mati. Dan kemudian pahala mereka dikumpulkan di hari kiamat. Jadi pahala itu dibuka celengannya di hari kiamat. Kita hari ini dicukupkan untuk meyakini saja, yakin saja. Jadi semua yang kita lakukan termasuk membaca Qul huwallahu ahad akan ditumpuk pahalanya di hari kiamat. Baik, itu fadilah yang pertama.